bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, kabar ibu ini pagi ini juga sangat sehat. Apalagi ngelihat anak-anak ibu yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng di sana pojok nih. Apalagi masih semangat kan, masih pagi? Semangat masih dong, Bu. Sama ibu juga masih semangat. Apalagi ngelihat kalian ibu termotivasi buat semangat ngajar pagi ini. Oke, untuk pembelajaran pagi ini ibu mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ibu ingin doa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Siapa di sini ketua kelasnya? Dimas, Bu. Bu. Baik, Nak Dimas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah usai. Baik, terima kasih Nak Dimas. Untuk hari ini Ibu cek data kehadiran terlebih dahulu ya. Ibu punya permintaan nih buat kalian. Jadi ketika Ibu menyebutkan nama kalian nantinya, Ibu minta kalian buat sebutin salah satu makanan khas daerah kalian beserta daerahnya. Contohnya nih, Ibu Sinta Wulandari. Saya Bu dari Sidoarjo. Makanan khas lontong kupang. Ada yang tahu lontong kupang? Tahu. Enak banget kan itu? Ya. Apalagi pagi ini kalian pasti belum ada yang sarapan nih. Lihat muka-mukanya ini masih pada loyo. Nah, ini bisa jadi referensi kalian nantinya ketika teman kalian menyebutkan nama makanan khas, kalian bisa kayak, oh iya nanti makan siang makan gudeg nih. Siapa tahu nih ada yang nyebut gudeg. Oke, Ibu mulai ya. Absensinya. Nova Rosiana. Hadir Ibu. Dari Blitar, makanan khasnya itu nasi pecel Bu. Enak banget Bu. Oh, nasi pecel ya. Di sini juga ada nasi pecel daerah Sidoarjo, nasi pecel. Apa yang membedakan nasi pecelnya Blitar sama Sidoarjo, Nak Nova? Sayurnya Bu. Kenapa? Kan biasanya di setiap daerah sayur-sayurnya itu beda-beda ya Bu ya. Kalau Ya. di Blitar itu ya dari sambelnya juga, sambelnya itu agak manis. Terus sayurnya ya seperti umumnya sebenarnya, tapi kadang itu ada kecambahnya. Terus ada kayak buah apa ya? Kok buah? Sayur apa ya Bu ya itu? Lupa Bu, tapi enak kok Bu itu. Cukup ini ya, hampir sama tapi mungkin cita rasanya berbeda. Sambalnya Bu itu khas banget, agak manis-manis gitu. Oke, mungkin kita besok ke rumahnya Mbak Nova ya. Kita Boleh makan banget Bu. jajan di rumahnya Mbak Nova Boleh ya. banget itu Bu. Selanjutnya, Cynthia Ananda Putri. Saya Bu Makanan apa Mbak? dari Gresik, makanan itu Bu nasi kerawu. Nasi kerawu. Gimana itu nasi kerawu? Nasi kerawu itu kayak serutan serundeng gitu Bu, enak banget buat cemilan ataupun makan. Oke. Selanjutnya, Yusra Aulia. Sidoarjo, Bu. Apa sih Jarjana? Ada sate kerang, Bu. Sate kerang. Ibu belum coba itu sate kerang. Padahal enak. ibu asli harus coba, Bu. Sidoarjo. Itu biasanya dijual di lontong kupang gitu, Bu. Oh, barengan sama lontong kupang. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, Tiara Nurfadila. Saya Bu, Ya, makanan khas apa Nak di saya daerahmu? dari Sidoarjo. Oh, sama Mbak Yusra. Iya, Tetangga saya Bu. Tetangga. Ya. Khasnya yaitu selain sate kerang ada kue lumpur. Oh iya, ibu tahu itu keluar kue lumpur, enak Ya, banget enak itu. banget, Bu, ya. Itu sekali makan pasti kenyang itu. Iya betul. Selanjutnya, Izatun Nisa. Hadir Bu, soto dari Lamongan. Soto Lamongan, apa yang membedakan soto Lamongan sama soto-soto lainnya? Dia ada koyahnya. Ada koyanya, baik. Yang selanjutnya ada Melinda Santi. Hadir Bu. Ada makanan khas apa Nak? Kak dari Surabaya itu rujak cingur Bu. Oh, rujak cingur. Ya, kita terkenal sekali rujak cingur. Enak ya Bu. Banget. Yang selanjutnya ada Elvina Virgawanti. Saya Bu Dari mana di Nak? Pasuruan. Oh, Pasuruan. Iya. Tapi kalau di Pasuruan itu lebih ke cemilannya itu jipang, tahu nggak Bu yang dari beras itu? Oh, yang dari kayak rengginang gitu, beda? Tapi beda, tapi dia manis Bu. Oh, Iya. gimana? Agak manis. Oke, selanjutnya Dimas Surya Priambodo. Bu. Makanan khas apa Nak?
Bojonegoro Bu. Kayak Elvina cemilan gitu Bu. Apa cemilan? Ledre. Ledre? Iya. Apa itu nak? Kayak gape tapi lebih tipis gitu Bu. Mungkin kita bisa makan bareng ya besok ya. Bisa dibawain nggak sih Bu kalau gitu? Bisa dibawain ya buat Gampang teman-temannya. hancur Bu itu ledre Bu. Soalnya tipis sekali Bu. Oke, selanjutnya ada Naswa. Hadir Ibu. Dari mana nak? Lamongan. Makanan khas apa di sana yang terkenal? Selain soto di sana juga ada pecel lele. Pecel lele sama kayak Mbak Nova tadi. Bukan. Bukan. Kalau pecel lele kan Lele. kan Bu. Kalau dari beda. darat Beda itu sayur. Pakai sayur. Cuma beda nama ikannya apa nasinya juga beda? Beda semua. Beda Bu. semua. Beda Bu, beda semua. Lele punya. Mungkin Iya, kita nanti lele. bisa saling incip-incipi makanan khas daerah kalian masing-masing ya. Boleh Bu. Yeay. Baik, ada yang udah siap melanjutkan materi hari ini? Siap. Oke, ada yang tahu materi hari ini membahas mengenai apa nih? Norma. Betul banget. Jadi pagi ini Ibu akan membahas mengenai norma dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang tahu norma itu apa? Saya Bu, Apa Anak Isra? kalau menurut saya norma itu suatu aturan atau pedoman perilaku sosial yang disepakati atau diakui oleh sebagian besar masyarakat atau kelompok. Bagus banget. Tepuk tangan buat Anak Isra. Betul banget. Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang disepakati oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, biasanya kalau kita gampangnya aja kita bisa bilang norma itu usaha yang harus dilakukan dan usaha yang tidak harus dilakukan. Contohnya aja, kita sebagai murid nih, pastinya kita harus datang tepat waktu. Benar apa enggak? Benar. Terus tidak boleh mencontek saat ujian dan menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kayak kalian ini kelihatannya nih seragaman semua, pakai dasi, yang cewek-cewek pakai hijab. Good job kali. Tepuk tangan buat kalian. Oke, pada materi selanjutnya Ibu akan mengenalkan tujuan pembelajaran kalian nantinya. Di sini kalian akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai macam norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu mungkin norma-norma dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Saya Bu. Apa Anak Iza? Mungkin kalau biasanya di sehari-hari yang biasa dilakukan kita itu berpamitan kepada orang tua sebelum mungkin sebelum sekolah atau melakukan kegiatan di luar. Betul banget. Yang disebutin Naiza itu tadi contoh-contoh norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma sendiri tuh ada 4 macam yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada norma kesusilaan, yang kedua ada norma kesopanan, dan yang ketiga norma hukum, dan yang keempat norma agama. Dan selanjutnya kalian juga akan menjelaskan secara rinci atau mengetahui secara rinci keterkaitan norma dan keadilan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta mengimplementasikan secara langsung peran dan norma dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Dan untuk model pembelajaran kita kali ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, artinya model pembelajaran yang berbasis masalah. Perlu kita ketahui anak semua, masalah itu tidak harus kita pusingkan. Bu, ada masalah Bu, gini. Kalian sebagai anak-anak yang menurut Ibu udah pintar-pintar banget ini, kalau kalian menghadapi sebuah masalah, seharusnya kalian berani untuk ambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan masalah itu. Bukannya kita malah pergi takut mengabaikan masalah itu bukan anak Ibu banget tentunya. Betul atau tidak? Betul. Mungkin sebelum lanjut ke materi, mungkin Ibu pengen seru-seruan dulu nih bareng kalian. Apa mau seru-seru sama Ibu? Mau. Oke, Ibu ada beberapa salam, namanya salam Pancasila. Ada yang udah tahu salam Pancasila itu seperti apa? Tidak. Oke, Ibu contohin dulu ya salam Pancasila itu apa. Jadi ketika Ibu nanti menyebutkan salam Pancasila, kalian nanti nyanyi sambil tepuk tangan.
Contohnya seperti ini. Salam Pancasila, 5 sila, 5 sila, Pancasila, 5 sila, 5 sila, Pancasila, NKRI, NKRI, harga mati, NKRI, NKRI, harga mati, Pancasila, Pancasila, jaya sepanjang masa, NKRI, NKRI, jaya sepanjang masa. Ada yang sulit tak? Sulit atau tidak? Coba dulu. Ya, kita coba dulu ya. Salam Pancasila, 5 sila, 5 sila, Pancasila, 5 sila, 5 sila, Pancasila, NKRI, NKRI, harga mati, NKRI, NKRI, harga mati, Pancasila, Pancasila, jaya sepanjang masa, NKRI, NKRI, jaya sepanjang masa. Ada yang tahu? Udah. Ya. Mungkin ada yang mau bantu ibu ke depan buat peragain? Saya mau. Boleh Nak Alvina. Berdiri mungkin ya biar lebih seru semuanya. Ayo berdiri semua anak-anak. Oke, goyang gini-gini. Boleh pakai Kalian dulu ya teman-teman. Boleh goyang. Yang seru ya, yang seru nanti di akhir dapat hadiah dari ibu. Siap Bu. Oke, sudah siap semua? Udah. Siap. Salam Pancasila. 5 sila, 5 sila, Pancasila, 5 sila, 5 sila, Pancasila, NKRI, NKRI, harga mati, NKRI, NKRI, harga mati, Pancasila, Pancasila, jaya sepanjang masa, NKRI, NKRI, jaya sepanjang masa. Kenapa Neza? Kalau tadi yang terakhir harusnya Pancasila. Oh iya, kita ulang lagi sekali lagi ya. Harus kompak, yang nggak kompak ibu hukum di depan. Ada yang mau ibu hukum di depan? Nggak mau. Oke, harus kompak ya. Ini udah ada instrukturnya loh dari Nak Alvina. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3, salam Pancasila. 5 sila, 5 sila, Pancasila, 5 sila, 5 sila, Pancasila, NKRI, NKRI, harga mati, NKRI, NKRI, harga mati, Pancasila, Pancasila, jaya sepanjang masa, Pancasila, Pancasila, jaya sepanjang masa. Sangat semangat ya hari ini. Terima kasih Anak Elvina. Sama-sama Bu. Gimana? Udah semangat belum nih pagi ini? Sudah, Bu. Oke, semakin menambah semangat kalian. Ibu punya kata-kata nih buat kalian. Ada yang mau dengar? Mau. Oke, kata-katanya itu gini. Sesuai berkaitan dengan materi kita hari ini. Kata-katanya adalah kebiasaan yang baik membentuk karakter yang baik, dan karakter yang baik membentuk fondasi pertanggungjawaban yang baik. Itu adalah kata-kata dari orang yang akan memotivator kita nantinya di pembelajaran pagi hari ini. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk membuka catatan kalian. Nantinya di catatan kalian tersebut Ibu pengen kalian bercerita pengalaman apa sih yang pernah kalian lakukan yang berkaitan dengan norma dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ibu suruh kalian bercerita ke depan dan menceritakan ke teman-teman kalian semuanya mengenai pengalaman kalian tersebut. Dapat dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baik, dipersilakan untuk mengerjakan hari ini ya. Oh iya anak-anak, Ibu izin sebentar ya. Ibu ada keperluan di ruang guru. Ibu izin ya, jangan lupa dikerjain ya. Ya, Bu. Ibu izin sebentar ya anak-anak. Gimana? Tugasnya sudah selesai?
Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Sabar, Bu. Bentar, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang kita akan langsung ke materi ya. Nah, tapi sebelum Ibu masuk ke slide ini, Ibu akan memberikan kalian pepatah, di mana kalian semestinya udah sering dengar dan familiar dengan pepatah ini. Pepatahnya seperti ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ada yang tahu nggak pepatah barusan itu berasal dari daerah mana? Saya, Bu. Oke, Elvina. Aceh, Bu. Salah. Melinda. Sulawesi. Salah. Tiara. Sumatera Utara. Betul. Jadi pepatah barusan itu berasal dari daerah Sumatera Utara. Anak-anakku sekalian, pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung sudah sangat menggambarkan dan menjabarkan bagaimana kita sebagai masyarakat seharusnya mentaati peraturan-peraturan serta norma-norma yang ada dan hidup berdampingan dengan kita. Dengan kita mentaati norma-norma serta aturan-aturan, maka kehidupan yang aman, kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, kehidupan yang selama ini kita dambakan dan kita inginkan, insya Allah akan tercapai. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai warga negara Indonesia, kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita telah dilahirkan di bangsa yang sangat amat kaya. Bangsa kita ini kaya akan bahasa, kaya akan budaya, dan berbagai keanekaragaman lainnya. Namun sayang beribu sayang, Ibu sampaikan, karena menurut Ibu masih banyak sekali oknum-oknum yang kurang bersyukur. Seperti halnya masih banyak sekali oknum-oknum yang cuek, yang tidak peduli akan adanya norma-norma dan aturan-aturan yang ada di sekeliling kita. Nah, padahal dengan kita mentaati norma-norma dan aturan-aturan ini, itu dapat membantu kehidupan kita sehari-hari. Inilah pentingnya bagi kita untuk mengetahui apa sih norma itu dan bagaimana norma ini diberlakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan Ibu adalah, apakah kita akan terus membiarkan pelanggaran-pelanggaran ini begitu saja, atau justru kalian merupakan salah satu bagian dari oknum yang melanggar tersebut? Nah, itu coba kalian renungkan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke slide ini. Coba tolong dibaca Cynthia. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Suaranya boleh tolong dikeraskan? Baik, Bu. Norma ini biasa berupa aturan tertulis seperti hukum atau tidak tertulis seperti adat istiadat dan norma sosial. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak, norma ini terbagi menjadi dua, yakni aturan tertulis dan aturan tidak Tertulis. Nah, aturan tertulis ada yang tahu seperti apa? Tertulis. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua ada Peraturan Sekolah. Aduh, spidolnya ini ya belum diisi. Hari ini siapa sih yang piket? Nazwa itu. Oke. Ibu ngomong aja ya, soalnya ditulis juga enggak ini. Ya, Ibu. Lalu yang ketiga tuh ada peraturan lalu lintas. Dan yang terakhir ada kode etik profesi. Nah, di sini ada yang tahu nggak kode etik profesi itu apa sih? Nggak tahu. Tahu, Ibu. Oke.
Jadi anak-anak, kode etik profesi ini seperti contohnya guru. Guru itu tidak boleh condong pada partai-partai tertentu. Guru harus menjadi tim netral. Terus kalau dokter psikolog contohnya. Dokter psikolog diharuskan menjaga kerahasiaan dari pasien-pasiennya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada norma tidak tertulis. Nah, ada yang tahu nggak sih norma tidak tertulis itu contohnya seperti apa? Boleh angkat tangan yang tahu ya. Iya, silakan Tiara. Norma kesopanan. Iya, kurang tepat ya. Jadi norma tidak tertulis itu contohnya seperti Ibu melengkapi dari jawaban Tiara ya. Iya, Bu. Contohnya seperti dilarang membuang sampah pada tempatnya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Maaf Ibu tipe. Terus selanjutnya kayak menegur 5S, sapa, salam, sopan, santun. Itu merupakan norma-norma tidak tertulis kan? Iya. Nah, selanjutnya paragraf selanjutnya boleh tolong dibaca Yusro. Baik Bu. Keadilan adalah prinsip moral dan filosofis yang berkaitan dengan penghargaan yang adil dan pemerataan hak serta kewajiban kepada setiap individu dalam masyarakat. Ya. Nah, keadilan menuntut perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, mencakup distribusi sumber daya, hak dan kewajiban berdasarkan prinsip moral dan hukum yang diakui. Keadilan juga membangun kepercayaan sosial dan melindungi hak asasi manusia. Iya, jadi keadilan ini sangat penting sekali ya anak-anak. Karena dengan keadilan kita bisa membangun kepercayaan sosial. Misalnya nanti saat sudah terjun ke dalam masyarakat, Dimas pengen nyalon jadi RT gitu kan. Nah, kita kan harus kita harus adil. Dengan kita adil, kita akan membangun kepercayaan sosial tersebut. Nah, keadilan juga melindungi hak asasi manusia seperti hak asasi manusia lah ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke next selanjutnya. Nah, anak-anak, dari kita dilahirkan hingga kita sekolah, hingga kita terjun ke dalam masyarakat, kita merupakan manusia yang selalu membutuhkan manusia lainnya. Ada yang tahu ini siapa yang di depan? Karakter siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi di depan ini merupakan seorang ahli filsafat dari bangsa Yunani. Beliau bernama Aristoteles. Nah, Aristoteles ini mengatakan dalam bukunya yang berjudul Politics bahwasannya manusia merupakan zoon politiken, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Nah, dengan demikian manusia merupakan bagian dari manusia lainnya, yang artinya kita akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita akan selalu bergantung pada yang lainnya. Nah, anak-anak, manusia juga terbagi menjadi dua, yakni manusia sebagai makhluk sosial dan yang kedua manusia sebagai makhluk individu. Nah, manusia sebagai makhluk sosial cenderung selalu berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Paham? Paham. Kalau paham, Ibu mau coba Yusra memberikan contoh. Contoh Manusia hidup sebagai makhluk sosial. kayak saya kalau kerja bakti gitu loh Bu, pasti membutuhkan tetangga, terus memiliki tujuan yang sama kan. Terus Najwa boleh memberikan contoh? Seperti ikut berorganisasi masuk nggak Bu? Iya, masuk. Gotong royong, ikut bermusyawarah, terus ikut volunteer. Iya, gitu. Saya juga mau menambahkan. Iya, boleh. Kalau di rumah saya, kalau kakak saya menikah, tetangga-tetangga saya itu membantu. Itu juga termasuk manusia sosial kan? Iya, betul. Sosial. Iya, jadi yang teman-teman kalian jawab tuh tadi semuanya betul ya anak-anak. Keren. Tepuk tangan. Lalu yang kedua ada manusia sebagai makhluk individu. Nah, manusia sebagai makhluk individu ini kita selalu memiliki kepentingan kita sendiri-sendiri. Seperti halnya Ibu dengan Melinda. Ibu dengan Melinda kan pasti punya kepentingan sendiri-sendiri. Kita tidak mungkin memiliki kepentingan yang sama. Lalu kita juga memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda, seperti itu. Itu yang disebut sebagai manusia
sebagai makhluk individu. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak, norma ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada norma kesusilaan. Boleh dibaca, Nova? Ya, baik Bu. Untuk norma kesusilaan biasanya itu berdasarkan pada nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat seperti kejujuran, keadilan, dan kesabaran. Iya, terima kasih. Jadi norma kesusilaan ini berdasarkan kepercayaan masyarakat ya. Jadi dia timbul dari kepercayaan-kepercayaan masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan etika. Biasanya norma kesopanan ini akan refleks kita terapkan apabila kita bertemu dengan orang baru. Kita bertemu dengan orang baru atau kita bertemu dengan orang yang lebih tua. Kan misal kita kan nggak mungkin kan ketemu orang baru tapi kita langsung so akrab gitu. Kita pasti akan otomatis memberikan salam dan sebagainya. Nah, norma kesopanan ini biasanya akan refleks kita keluarkan. Lalu ada norma agama. Nah, norma agama ini berlandaskan dari kitab-kitab suci agama tertentu. Seperti halnya kalau di agama ibu, karena ibu beragama Islam, maka kitab ibu adalah Al-Quran. Betul. Lalu selanjutnya ada norma hukum. Boleh dibaca, Melinda? Baik Bu, norma hukum biasanya berdasarkan pada undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Ya, betul. Jadi norma hukum ini sering sekali kita libatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya semua norma ini sering kita libatkan dalam kehidupan sehari-hari ya, secara tidak sadar. Nah, norma hukum ini berlandaskan dari undang-undang dan keputusan pengadilan dan sebagainya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, dari tadi kan judulnya norma dan keadilan. Apa sih Bu Guru keterkaitan antara norma dan keadilan kan? Dia di slide ini akan membahas tentang keterkaitan antara norma dan keadilan. Yang pertama yaitu norma sebagai dasar keadilan. Jadi anak-anakku, norma-norma yang ada itu bisa kita jadikan sebagai patokan apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang adil atau sebaliknya, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada keadilan sebagai tujuan norma. Nah, norma-norma yang ada dan berlangsung di kehidupan kita sehari-hari juga tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk keadilan. Nah, yang ketiga ada norma sebagai alat untuk mencapai keadilan. Ini sama persis, mirip-mirip sama poin yang pertama. Lalu yang keempat ada keadilan sebagai ukuran untuk menilai norma. Jadi kita bisa menilai apakah norma ini layak atau tidak dari kita melihat. Kan kita bisa mengira-ngira kan sekiranya apakah norma ini adil atau tidak begitu. Jadi kita nih bisa menjadikan norma sebagai ukuran keadilan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu norma dan keadilan dalam konteks budaya dan sosial. Nah, ini maksudnya di setiap budaya, di setiap daerah tuh memiliki norma-normanya masing-masing. Nah, anak-anak, kita apabila kita kita berkunjung ke daerah tertentu kan otomatis kita harus menghargai norma yang berlaku di daerah tersebut kan. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang Ibu akan mengetes kalian. Apakah dari tadi kalian mendengarkan Ibu menjelaskan? Jadi kita akan kuis singkat-singkat ya. Ibu akan memberikan kalian gambar, nanti kalian tebak ini merupakan pelanggaran dari norma apa. Nah, nanti kalian boleh angkat tangan, nanti Ibu akan tunjuk, oke? Oke, Bu. Nah, coba ini merupakan pelanggaran dari norma apa? Yang tahu angkat tangan. Ya, Dimas. Norma hukum, Bu. Coba kita lihat, benar nggak ya norma hukum? Benar. Ya, betul. Tapi Dimas tahu nggak kenapa bisa disebut pelanggaran norma hukum? Coba. Kan di gambar itu kan ada larangan untuk putar balik. Ya, Tapi masih ada orang yang putar balik situ, Bu. Iya, banyak pengendara motor yang
lalai, yang Ya. nggak mengacuhkan tanda itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, coba ini norma apa ya kira-kira? Angkat tangan yang tahu. Masa nggak ada yang tahu? Bu. Iya, Iza, silakan. Mungkin itu contoh dari pelanggaran norma kesusilaan. Kesusilaan, bener nggak ya? Kita lihat ya. Betul sekali. Nah, coba Iza jelaskan kenapa ini merupakan pelanggaran dari norma kesusilaan. Di situ kan kalau di contoh gambar itu seperti orang yang mau mengambil dompet. Nah, itu di situ kan kenapa disebut sebagai contoh dari pelanggaran norma kesusilaan karena kita sebagai manusia itu tidak boleh mengambil hak dari manusia lainnya. Iya, betul. Kita kasih applause buat Iza. Keren Iza, keren. Selanjutnya. Nah, ini coba angkat tangan yang tahu. Iya, Nova, silahkan. Sepertinya itu norma kesopanan, Bu. Kita lihat apakah jawaban dari Nova betul. Itu kayak Dimas, Bu. Waduh, Dimas. Betul. Ini Dimas sering kayak gini, Nova? Sering. Waduh. Padahal itu kan gambarnya cewek Bu yang ngentut. Tapi kan di realitanya ada Dimas, Ibu. Oh, iya. Gak boleh ya teman-teman, mungkin kalian merasa dekat dengan teman, kayak udah bestie banget, jadi kayak oh ya udahlah bodo amat gitu. Tapi itu merupakan pelanggaran dari norma kesopanan ya. Udah hilang Bu sopanannya. Gak boleh ya. Nah kalau ini ada yang tahu ini merupakan contoh dari norma apa? Angkat tangan. Melinda. Norma agama, Bu. Betul nggak ya kira-kira? Betul dong. Yeay. Kenapa Melinda ini merupakan norma agama? Kan tadi dijelaskan sama Ibu kalau norma agama itu termasuk saat kita mempelajari kitab sesuai dengan keyakinan kita seperti Al-Qur'an. Iya, betul sekali Melinda. Berarti bisa ibu simpulkan bahwasannya kalian ini menyimak ya pembelajaran ibu hari ini. Nah, coba mungkin sekarang kalian ada yang ingin bertanya atau kurang paham, boleh angkat tangannya ya. Silakan. Hai Bu. Oh ya Dimas, silakan. Tadi mengenai norma kesusilaan itu saya kurang paham Bu, gimana itu? Oh, norma mungkin bisa kesusilaan dikasih contohnya itu seperti apa ya Bu? Ya, bentar ya, norma kesusilaan. Mati Bu. Oh, mati ya? Iya. Kayaknya kesenggol ibu tadi. Oke, ibu jawab aja langsung ya. Jadi norma kesusilaan ini tuh seperti contohnya bullying. Nah, bullying itu kan melanggar kesusilaan kan, itu perundungan. Itu merupakan pelanggaran dari norma kesusilaan contohnya. Seperti itu. Apakah Dimas mengerti atau mungkin ada sanggahan atau seperti apa? Saya mau bertanya Bu dari pertanyaan Dimas. Iya, boleh. Apa tadi katanya bullying kan Bu? Nah, contoh kecil bullying di sekolah seperti apa ya Bu? Nah, contoh kecil bullying, misalkan kita mengejek nama orang tua teman kita. Siapa yang sering kayak gitu? Waduh, Dimas ini bahaya sekali ya. Iya. Dari yang suka ngentut. Waduh. Gak sopan. Terus suka bully. Iya, nggak boleh ya Dimas. Padahal ketua kelas loh Bu. Waduh, Dimas ketua kelas di sini. Iya. Dimas harus mencontohkan perilaku yang baik berarti untuk teman-temannya, oke? Baik Bu. Gitu ya, Elvina. Atau ada yang mau nanya lagi? Tiara mau nanya? Oh enggak, Oh, Iza. Tadi kan disebutkan norma itu sebagai alat mencapai keadilan. Apakah semua norma itu tentunya adil bagi semua orang? Maksudnya itu setiap norma itu pasti adil gitu. Oke. Jadi Mbak Iza ini bertanya, apakah norma ini adil untuk semua orang begitu? Kalau menurut pendapat Ibu ya, norma selalu adil untuk semua orang.
Jadi kan tadi Ibu sebutkan ada norma yang, bentar ya. Nah, ini norma dan keadilan dalam konteks budaya dan sosial. Jadi kenapa Ibu berpendapat norma ini adil untuk semua orang? Karena di setiap budaya tuh kita memiliki norma kita masing-masing. Jadi makanya ini penting sekali anak-anak. Kita harus menghargai budaya orang. Misalkan kita pergi ke tempat Melinda gitu. Nah, Melinda ini di keluarganya punya budaya dan aturan-aturan sendiri. Kita kan otomatis harus mengikuti aturan-aturan yang ada di rumahnya Melinda kan. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tiara mungkin? Yusra? Sudah. Nova mau bertanya? Cukup Bu, nanti saja. Cynthia? Cukup Bu. Melinda? Belum ada, Bu. Oke. Sepertinya kalian sudah sangat paham. Sekarang Ibu akan karena kalian sudah sangat paham ya, sudah tidak ada yang ingin bertanya dan sebagainya, Ibu akan meminta kalian untuk merefleksi diri. Apakah kalian selama ini pernah melanggar norma-norma, dari norma yang singkat saja di kehidupan sehari-hari ya? Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Coba kalian renungkan saja di dalam diri kalian. Kalian resapi, apakah selama ini saya, misalkan Dimas sering kentutin temennya tadi kan, kita renungkan ya, apakah kita melanggar norma-norma atau aturan-aturan secara sengaja atau tidak sengaja ya? Silahkan kalian renungkan. Nah, Ibu mau izin ke kamar mandi sebentar, nggak apa-apa? Gak apa-apa, Bu. Oke, Ibu tinggal sebentar ya, sembari kalian merefleksi diri, oke? Oke, Bu. Udah aku usat toh. Minta maaf. Ini beli kok kelas. Jadi mengguli. Bisa nih. Bagaimana anak-anak, apakah sudah refleksinya tadi? Sudah, Bu. Pintar sekali. Nah, apakah kalian pagi ini masih semangat? Apa udah mulai letih, lesu loyo? Yang masih semangat Ibu kasih 2 jempol. Nah, kalian yang udah mulai letih, lesu loyo ini tenang aja. Kita udah di ujung akhir pembelajaran. Namun sebelum itu, tadi kan kalian sudah belajar mengenai norma dan keadilan. Nah, Ibu mau meminta salah satu atau salah 2 dari kalian untuk menyimpulkan dan apa sih yang kalian dapat dari materi tersebut. Nah, ada yang mau mengacungkan tangan atau Ibu tunjuk? Saya, Bu. Gimana, Dimas? Norma kan tadi jelasin kalau itu sebuah aturan di mana itu mengatur pada masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, jadi saya menyimpulkan kalau norma itu sangat penting, Bu. Karena kalau tidak ada norma mungkin akan amburadul, Bu ya. Betul sekali. Terus kemudian ada tadi macam-macam norma. Ada norma hukum, keadilan, norma kesusilaan, norma agama, sama satu lagi itu norma kesopanan. Kesopanan, Bu. Kamu mendengarkan atau enggak kok udah lupa? Bu, satu itu. Ada yang mau menambahkan lagi Saya, anak-anak? Bu, saya ingin menambahkan Dimas. Ya, gimana? Jadi yang diterangkan oleh Bu Amber tadi itu, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, sedangkan kalau keadilan itu keadaan di mana setiap orang itu mendapatkan haknya secara layak dan tidak memihak gitu, Bu. Jadi norma dan keadilan itu saling berkaitan gitu, Bu. Pinter sekali Tiara. Ada yang mau menambahkan lagi anak-anak Saya, mungkin? Bu, mau menambahkan punyanya Tiara. Iya, boleh. Tadi Kamu kan dulu. disebutkan sama Tiara kalau norma itu selalu berkaitan dengan keadilan. Salah satu contohnya itu seperti norma sebagai dasar dari keadilan, keadilan sebagai tujuan norma, dan norma sebagai alat untuk mencapai keadilan, norma dan keadilan dalam konteks budaya dan sosial, lalu keadilan sebagai ukuran untuk menilai norma. Jadi norma itu kalau menurut saya itu sangat penting karena dapat mengatur
setiap masyarakat yang berbeda-beda agar menaati peraturan supaya tidak ricuh atau gaduh nanti Bu, seperti itu. Pinter sekali anak-anak ini. Tolong beri aplaus buat Mbak Melinda. Biar sama Dimas juga Bu. Oh ya boleh, tepuk tangan buat kita semuanya. Ada tambahan lagi? Saya Bu, tadi Luar juga- biasa kelas ini. Ayo Tadi Mbak. juga dijelaskan kalau norma itu dibagi menjadi dua, Iya. yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Di mana norma tertulis itu tercantum pada Undang-Undang Dasar, kemudian peraturan di sekolah, kemudian peraturan di lalu lintas seperti itu. Terus untuk norma tidak tertulis itu seperti kalau kita buang sampah itu kan nggak ada, Iya. nggak tertulis kan Bu. Kemudian kemudian 5S senyum sapa seperti itu juga tadi dijelaskan waktu guru memberikan materi seperti itu. Pintar sekali anak-anak ini. Nah, jadi Ibu menambahkan ya, izin menambahkan bahwasanya norma itu betul sekali tadi merupakan pedoman atau aturan yang ada di dalam masyarakat dan harus kita patuhi. Nah, tadi juga ada 4 macam norma, yaitu yang pertama norma kesusilaan yang berdasarkan dari nilai-nilai norma dan hati nurani dalam diri kita masing-masing. Yang kedua ada norma kesopanan yang merupakan etika dalam berperilaku untuk kita bersosial dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, yang ketiga juga ada norma agama anak-anak. Norma yang berdasarkan dari agama dan kitab-kitabnya. Nah, yang terakhir itu ada norma hukum, merupakan norma yang tertulis yang berdasarkan dari Undang-Undang Dasar, dan ketika kita melanggar kita akan mendapatkan sanksi yang tegas karena sudah tertulis. Nah, seperti itu. Nah, apa sih keterkaitan antara keadilan dan norma itu? Jadi norma merupakan alat untuk terwujudnya sebuah keadilan itu, sedangkan keadilan merupakan tujuan dari diterapkannya norma tersebut. Nah, bayangkan saja kalau kita tidak ada norma di kehidupan kita, pasti ricuh kan? Iya. Amburadul semua. Ya, betul, pintar. Nah, jadi dapat disimpulkan ketika kita sudah memahami dan menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membentuk masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis karena hak kita dihormati dan kewajiban kita dilaksanakan dengan baik. Nah, Ibu mau mengajak kalian untuk berandai-andai. Andaikan saja di sekolah ini tidak ada aturan, tidak ada sekali norma yang berlaku. Ketika kalian semua ini mencontek, Ibu sebagai guru tidak punya hak untuk menegur. Karena apa? Ya karena memang tidak ada aturan yang tertulis bahwasanya siswa dilarang mencontek, kan tidak ada. Jadi Ibu tidak punya hak untuk melarang kalian. Bukankah itu sebuah bentuk ketidakadilan kan? Nah, yang kedua, ketika kalian membuang sampah sembarangan, sampah di mana-mana. Nah, semua orang tidak peduli. Karena apa? Ya karena memang tidak ada aturan membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kan lingkungan sekolah kita menjadi kotor, nggak nyaman. Bau, Bu. Betul sekali. Jadi proses pembelajaran juga terganggu kan kalau Iya. lingkungan kita tidak bersih dan nyaman. Nah, jadi menurut kalian norma itu penting nggak sih? Sangat penting. Betul sekali. Nah, menurut kalian norma apa yang sering dilanggar oleh remaja-remaja saat ini? Kesopanan. Apalagi Kesusilaan. Nah, menurut Ibu betul sekali. Kesopanan. Kesopanan merupakan norma yang sering banget dilanggar oleh remaja pada saat ini. Karena kita hidup di era digital di mana komunikasi sudah menggunakan sosmed. Jadi anak sekarang itu udah jarang berinteraksi secara langsung. Jadi dia tidak punya nilai etika untuk berinteraksi secara langsung. Nah, kalian pasti sudah jarang menemukan fenomena ketika ada orang yang lebih tua dan ada anak remaja begini.
Udah jarang kan kalian lihat? permisi Bu ya. Nggak ada sopan santun, sudah hilang. Itu sangat-sangat amat disayangkan sekali. Dan juga menurut ibu ya, orang tua zaman sekarang itu udah jarang menerapkan nilai-nilai kesopanan dalam kehidupan. Beda banget dengan zaman dulu. Kan di Jawa, apalagi budaya Jawa kan bener-bener menerapkan nilai-nilai kesopanan di dalam keluarga itu dari kita kecil udah ditanamkan banget. Sedangkan sekarang sudah mulai luntur dan ditinggalkan. Jadi ibu harap kalian merupakan agen perubahan yang dapat melestarikan norma-norma ini dan tetap menjalankan norma-norma ini yang sudah berlaku di masyarakat dari mulai hal kecil. Seperti ketika di sekolah ini, ketika ada teman yang sedang mencontek, alangkah baiknya kalian menegur, jangan ikut mencontek. Betul sekali, jangan sekali-sekali kalian ikut. Nah, contoh di keluarga kalian kalau mau keluar salim sama orang tua. Kalau di kehidupan bermasyarakat, di tetangga, kalau ada yang lebih tua ya permisi Bu, gitu ya anak-anak. Jangan sampai menghilangkan nilai-nilai itu di kehidupan kalian. Oke? Baik Bu. Nah, yang ibu harapkan setelah kalian mempelajari ini, kalian dapat merefleksikan diri kayak apa sih yang saya kurang dari pengamalan penerapan norma-norma yang berlaku seperti itu. Ibu juga ada penugasan. Tugas lagi Bu. Tetap tenang, ini tugas yang sangat amat mudah dan kita akan diskusikan minggu depan. Jadi kalian harus mencari pelanggaran norma yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, kalian menganalisis singkat. Nah, kalian lihat itu norma apa yang dilanggar, terus faktor apa penyebab itu norma dilanggar, sama solusinya. Paham anak-anak? Paham. Nah, minggu depan kita bahas penugasan itu. Nah, tadi kan kalian disuruh merefleksikan ya? Iya kan? Iya. Nah, apakah ada yang mau maju? Atau dari situ aja mau menceritakan? Bagaimana anak-anak kok pada bisik-bisik sendiri ini? Mau tanya Bu, Ya. ini merefleksikan tentang norma, pengalaman norma yang ada, Ya, yang pernah dialami. ya betul sekali. Saya sedikit bercerita ya mungkin Bu. Ya. Di keluarga saya itu norma itu selalu dijunjung. Jadi setiap etika, adat, istiadat itu selalu diberlakukan di rumah kami seperti itu. Contoh kecilnya itu etika yang mungkin nggak pernah dilupakan itu kebiasaan berpamitan seperti itu. Jadi sebelum melakukan satu hal di luar rumah, kami itu selalu dibiasakan untuk berpamitan kepada orang tua. Lalu tidak lupa juga untuk meminta doa seperti itu. Seperti saya mau melakukan kegiatan di luar itu. Nah, selain itu juga kita tuh dibiasakan untuk disiplin di rumah. Dan kami itu juga biasanya melakukan tugas masing-masing. Jadi setiap anggota tuh mempunyai tugas sendiri-sendiri. Keren banget ya keluarganya. Boleh beri applause buat Mbak Iza karena udah menceritakan tentang keluarganya yang sangat luar biasa ini. Nah, jadi ibu harap setelah materi ini kalian dapat menanamkan norma-norma yang ada dan mempertahankan. Nah,
sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Semoga semangat terus menuntut ilmu ya anak-anak. Siap, Bu. Siap, Bu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya, oke? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Ibu mau pamit dulu ya. Iya. Semangat.